karena dia itu tinggi serat sama bisa kenyang lebih lama. Beneran, bisa kenyang lebih lama. Sama lehernya karena mengandung banyak lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Reni Erlita, menyambungkan dari episode sebelumnya yang ini yang membahas tentang makanan, dikarenakan banyak banget yang nanya sebenarnya makanan apa sih yang dilarang saat sedang diet. Nah, kemarin sudah saya bahas ya, untuk kamu yang belum nonton video yang satu ini, jadi kamu bisa klik ini ya, kamu bisa kembali dulu untuk menyimaknya, lalu melanjutkan lagi untuk menonton video yang ini ya. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas masih tentang makanan, lebih tepatnya adalah makanan yang sangat direkomendasikan untuk membantu proses penurunan berat badan teman-teman ya. Apa aja itu? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk dukung selalu channel saya dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Ada pepatah bilang, katanya mulut kita itu adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi sehat atau enggak sehatnya kita itu tergantung apa yang masuk ke dalam mulut kita. Lebih dominan mana nih antara yang sehat atau yang nggak sehat? Coba teman-teman evaluasi dulu ya, selama ini teman-teman kebanyakan konsumsi yang benar-benar sehat atau jangan-jangan yang kebanyakan nggak sehat ya. Coba nanti bisa teman-teman tulis di komentar ya, aku misal kayaknya banyak yang nggak sehat ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa introspeksi dan bisa memperbaikinya ya. Oke, langsung aja. Untuk episode kali ini, seperti yang tadi saya bilang, saya akan membahas atau menginformasikan makanan apa saja nih yang benar-benar bagus untuk dimakan selama diet, yang terutama bisa menunjang proses penurunan berat badannya jadi semakin cepat. Kira-kira apa aja ya? Langsung aja pada poin yang pertama. Makanan yang benar-benar bisa membantu teman-teman dalam proses penurunan berat badannya menjadi lancar, salah satunya yaitu adalah sup. Nih teman-teman pasti udah gak aneh kan sama yang namanya sup ya. Saya aja hampir setiap hari makannya sup. Kenapa? Karena sup itu membantu kita kenyang lebih lama dan benar-benar cepat kenyangnya ya. Apalagi di dalam supnya itu bermacam varian sayuran ya, sayuran banyak banget, macam-macam, apalagi kalau ditambah dengan protein ya, proteinnya seperti ikan atau ayam ya, itu sangat bagus banget ya, cepat kenyangnya serta lebih lama kenyang ya. Jadi teman-teman usahain sering-sering konsumsi yang namanya sup, apalagi dengan sayuran yang banyak variannya. Nah, kalau teman-teman mau pakai ayam, usahakan hindari bagian kulit sama bagian lehernya. Kenapa? Karena di bagian kulit sama di bagian leher itu banyak banget lemaknya ya. Saya saranin bisa pilih dadanya, karena dadanya itu banyak banget mengandung protein ya. Bagus banget untuk yang sedang diet ya, bisa menahan lapar lebih lama ya itu. Terus nah, teman-teman harus tahu juga nih manfaatnya kalau teman-teman sering makan sayuran itu, teman-teman bisa lebih awet muda ya, lebih awet muda, terus ke kulitnya lebih cerah gitu ya. Jadi saya saranin lebih banyak makan sayuran sama buah-buahan ya kalau sedang diet ya. Jadi yang pertama itu adalah sup. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu buah ini ya, pasti kalian tahu semua, yaitu buah alpukat. Tapi kadang ada yang bilang, kak, kok buah alpukat sih? Bukannya buah alpukat itu banyak lemaknya dan dilarang? Oke, saya jawab ya.
Untuk buah alpukat memang banyak lemaknya, tapi perlu dicatat lemak yang ada pada buah alpukat itu adalah lemak sehat ya, jadi bukan lemak jahat. Dan untuk konsumsinya pun harus tahu takarannya. Per hari itu harusnya cukup dengan sepotong, setengah atau sebelah ya, setengah dari buah alpukat itu cukup ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, dan baiknya dikonsumsi itu saat siang hari ya, bisa dipakai untuk makan siang. Jadi makan siangnya bisa diganti dengan alpukat 1 potong. Kalau misalnya nggak kenyang, nah teman-teman bisa kolaborasikan atau campurkan dengan buah-buah yang lainnya seperti pisang ya, atau tambah sayuran juga gak apa-apa ya. Kalau misalnya kalau dirasa setengah alpukat itu nggak kenyang gitu. Yang ketiga adalah salah satu protein hewani, apalagi pasti teman-teman tahu semua dan banyak banget yang favoritin ini, apalagi kalau bukan ini ya, telur ya. Telur memang bagus banget ya, karena mengandung banyak protein ya. Jadi biasanya alangkah bagusnya kalau telur itu dipakai sarapan ya. Tapi jangan lupa juga ya, saya lupa kasih info, kalau si alpukat itu jangan sampai dicampur-campur sama yang namanya gula atau susu atau coklat ya. Cukup alpukat yang pure ya, murni alpukat, jangan campur-campur, jangan sampai salah pengolahannya, oke? Yang ketiga adalah salah satu protein hewani, apalagi pasti teman-teman tahu semua dan banyak banget yang favoritin ini, apalagi kalau bukan ini ya, telur ya. Telur memang bagus banget ya, karena mengandung banyak protein ya. Jadi biasanya alangkah bagusnya kalau telur itu dipakai sarapan ya. Tapi dalam pengolahannya pun jangan sampai salah ya. Jangan telur yang digoreng, orak-arik, terus telur yang dipakai bumbu, terus dipakein gula gitu, jangan ya. Cukup dengan telur rebus aja. Masih ingat kan berapa takarannya? Yang bagus itu 2:1. Kalau putihnya 2, kuningnya 1 aja. Kalau putihnya 4, berarti kuningnya 2 ya. Selanjutnya yaitu ayam dan ikan ya. Tapi ingat, jangan sampai salah dalam pengolahannya ya. Yang bagus itu adalah yang direbus, dipepes, terus apalagi digoreng enggak ya, enggak sehat ya. Direbus, dipepes, terus dikukus atau ditumis. Bisa gak sih ditumis? Oke, jadi itu. Oke, jadi kenapa ikan sama ayam itu sangat bagus ya, karena mengandung tinggi protein tapi rendah lemak ya. Pasti semua orang juga udah tahu ya, tinggi protein dan rendah lemak. Dan hindari apa yang tadi saya bilang, hindari bagian kulit ayam sama lehernya karena mengandung banyak lemak. Oke. Next, pasti semuanya doyan nih, apa coba? Gado-gado ya. Jadi gado-gado ini emang bagus sih, bagus ya. Tapi gado-gado yang tanpa lontong, tanpa nasi putih ya. Cukup sayur-sayuran aja, terus ditambah bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya juga jangan berlebihan, tapi aman lah kalau untuk gado-gado ya. Apalagi kalau sayurannya beragam ya. Saya juga masih suka konsumsi gado-gado ya. Tapi ingat, tanpa lontong, tanpa nasi putih. Kalau misalnya makan gado-gado tapi enggak berasa kenyang, bisa ditambahin nasi merah ya. Ingat, nasi merah. Selanjutnya adalah bubur oatmeal nih, yang biasanya rajin saya konsumsi setiap pagi, yaitu bubur oatmeal. Kenapa? Karena dia itu tinggi serat sama bisa kenyang lebih lama. Beneran bisa kenyang lebih lama. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi bubur oatmeal, si tubuh kita ini perlu waktu lebih lama untuk mengolahnya di dalam tubuh. Jadi bikin kamu kenyang lebih lama.
Nah, tapi perlu diingat juga ya, dalam pengolahannya, sekali lagi pengolahan itu emang penting ya. Jadi apapun makanannya tergantung pengolahannya juga ya. Mau sehat makanannya, kalau pengolahannya digoreng banyak minyak itu sama aja bohong gitu. Jadi kembali lagi sama pengolahannya. Si bubur oatmeal ini jangan sampai dicampur sama susu, sama gula ya, atau sama susu coklat atau susu low fat yang rendah lemak, itu ya tetap aja kadar gulanya tinggi. Jadi usahakan campurnya bisa sama buah-buahan seperti pisang ya, jadi rasa manis-manisnya itu alami bener-bener dari buah-buahannya, atau bisa pakai buah naga juga bagus banget. Nah, yang terakhir adalah sayuran ya, bagus banget kalau sayuran itu bener-bener tinggi serat ya, tinggi serat. Terus balik lagi, pengolahannya harus tepat, ditumis, direbus ya. Jadi jangan sampai apalagi ada tuh yang si sayurannya itu digoreng, terus si daunnya doang dipetik-petik, terus dicampur sama air tepung ya, air tepung terus digoreng. Aduh, bener-bener itu gak sehat banget ya. Jadi usahakan teman-teman harus banyak konsumsi sayuran buat kulit lebih sehat juga, terus lebih awet muda ya. Terus untuk makan ya, dalam satu piring itu ya, saya sarankan perbandingannya itu antara karbo, lauk sama sayur itu perbandingannya 1:1:3. Jadi nasinya sedikit, lauknya juga sama ya, secukupnya, tapi yang lebih banyaknya itu 3 sayuran sama buah-buahan ya. Jadi 1:1:3 ya, karbonya 1 ya, mau apapun itu, mau roti gandum ataupun nasi merah ataupun kentang ya, karbohidrat kompleks ataupun ubi-ubian, pokoknya itu perbandingannya 1:1:3, karbonya 1, lauknya 1, dan sayurannya 3 ya. Sayuran sama buah-buahan itu yang paling utama, bagus banget untuk membantu proses dalam penurunan berat badan. Nah, itu dia 7 makanan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman supaya bisa membantu proses penurunan berat badannya dan supaya menjadi lebih sehat. Ayo kita evaluasi. Selama ini, selama kita diet, kebanyakan apa sih yang masuk ke dalam tubuh? Apa sih yang masuk ke dalam mulut? Jangan-jangan kebanyakan yang gak sehat nih. Oke, kalau memang seperti itu, berarti fix sesudah nyimak video ini sampai selesai, teman-teman harus langsung move on tuh kepada makanan yang lebih sehat yang tadi saya sebutkan ya. Nah, semoga bermanfaat, dan kalau bisa teman-teman bisa di-share juga video ini supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya dan menjadi lebih tahu juga. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga tonton